Saya minta satu laptop. Biar saya yang ambil alih mulai dari sini. Kamu pikir ini tempat magang? Keluar dari sini. Sekarang juga. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Gedung itu megah, kokoh, dan sibuk tanpa henti. Tak ada yang memperhatikan gadis berkacamata besar dengan rambut kepang dua, yang setiap hari membawa ember dan lab. Semua orang sibuk mengejar target, menyusun strategi, dan berbicara soal angka miliaran, tanpa tahu bahwa nyawa perusahaan itu ada di tangan gadis yang mereka hina setiap hari. Dan hari itu, dia hanya butuh 10 menit untuk membalikkan semuanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Gedung itu menjulang seperti raksasa dari kaca dan baja. Berdiri kokoh di pusat kota Jakarta, menantang langit dengan 73 lantai yang tak pernah benar-benar tidur. Namanya Zencor. Satu kata yang dikenal oleh siapa saja yang hidup dari dunia teknologi. Bagi investor, Zencor adalah emas digital. Bagi pesaing, Zencor adalah musuh tangguh. Dan bagi puluhan ribu karyawannya, Zencor adalah rumah, ladang ilmu, dan tempat segala ambisi diuji. Setiap pagi, antrean kendaraan di pintu masuk parkir bawah tanah mengular panjang. Pria dan wanita dengan kartu ID tergantung di leher berjalan tergesa dengan langkah cepat. Suara sepatu formal menabrak lantai marmer putih berkilau. Lobi utamanya selalu terang, tak pernah redup, dengan panel digital raksasa yang menampilkan grafik saham dan laporan harian yang berubah setiap detik. Di lantai 12, tim riset sibuk menguji prototipe alat pintar terbaru yang bisa mendeteksi emosi manusia hanya dari pola napas. Di lantai 27, para software engineer tenggelam dalam barisan kode yang rumit, bersaing kecepatan dengan algoritma. Lantai 33 adalah jantung marketing, ruangan kaca modern dengan rak penuh perangkat presentasi dan aroma kopi mahal. Sementara itu, lantai 40 dihuni oleh tim keuangan dan legal, di mana rapat tak pernah berhenti dan suara printer seperti mesin perang yang terus hidup. Namun ada satu hal yang sering dilupakan oleh semua yang bekerja di sana. Satu sosok yang nyaris tak pernah diperhatikan. Dia adalah gadis yang berjalan pelan setiap pagi dari stasiun bawah tanah menuju pintu belakang gedung. Seragamnya tak mencolok. Rambutnya dikepang dua. Kacamata besar menutupi hampir setengah wajahnya. Ia mendorong kereta pembersih kecil yang sudah aus, lengkap dengan kain lap, cairan pembersih, dan alat pel basah yang digantung di samping. Namanya Bulan. Bulan bekerja di Zencor sebagai office girl, atau lebih tepatnya, sebagai petugas kebersihan yang kadang merangkap membawakan kopi untuk ruang rapat. Ia tak pernah telat, tak pernah banyak bicara, tak pernah melawan saat disuruh membersihkan bekas muntahan karyawan mabuk lembur, atau saat harus mengganti karpet berdebu di toilet eksekutif. Tiap hari, ia lewat di antara meja-meja kerja, kadang menunduk ketika ada yang menatap sinis. Ada yang menyapanya dengan senyum basa-basi, namun tak sedikit pula yang mencibir tanpa suara. Bahkan, ada pula yang suka menggodanya. Jangan lama-lama di pantry, nanti gosong kulitnya. Kacamata kamu tebel amat, itu kayu atau pintu kulkas? Tapi Bulan tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, dan kembali mengusap permukaan meja. Lalu pergi ke sudut yang sunyi dan melanjutkan pekerjaannya. Seolah dunia ini memang diciptakan untuk menjatuhkan orang sepertinya, dan ia sudah terbiasa bangkit dari bawah. Tidak banyak yang tahu, Bulan hafal seluruh rute kabel server. Ia tahu ruangan mana yang diam-diam dipakai untuk menyembunyikan peralatan ilegal. Ia bahkan tahu siapa yang sering pulang paling akhir, dan siapa yang setiap malam menyelinap membuka komputer kantor setelah jam operasional. Tapi siapa yang peduli pada office girl? Bulan menjadi bagian dari dinding.
Dilihat tapi tak pernah dianggap ada. Suatu malam, tepat saat jam digital besar di ruang lobi menunjukkan pukul 21.13, suasana kantor terasa berbeda. Listrik tidak padam, lampu tetap terang, tapi hawa udara terasa dingin dan aneh. Seperti ada sesuatu yang merayap pelan-pelan di bawah kulit bangunan besar ini. Di lantai 45, ruangan tim pusat kontrol data tampak tenang. Suara kipas server dan pendingin udara berdengung seperti biasa. Tapi layar tengah, layar terbesar di ruangan itu, perlahan mulai berubah. Grafik yang semula naik stabil seperti ombak pagi yang tenang, mulai meluncur turun. Lambat, tapi pasti. Seorang analis data yang duduk paling kiri berdiri dengan kening mengerut. Ia mengetik sesuatu, lalu berhenti, menatap layar dengan tatapan kosong. Kalian lihat ini enggak? Bisiknya. 3 orang lain mendekat. Mereka melihat. Mereka terdiam. Lalu panik. Dalam hitungan menit, grafik turun drastis. File utama di server kehilangan akses. Jaringan logistik lumpuh. Kode enkripsi utama berubah otomatis. Laporan penjualan menghilang. Layar menampilkan pesan peringatan bertuliskan Accident. System Locket. Seluruh tim IT berdatangan. Rapat dadakan diadakan tengah malam. Semua mengira ini hanya error sistem biasa. Bisa ditangani dalam hitungan jam. Tapi 1 jam menjadi 2. 2 menjadi 5. Hingga fajar menyingsing. Sistem belum kembali. Investor besar mulai mengirim pesan. Awalnya sekadar menanyakan. Lalu mengancam. Lalu memberi batas waktu. 48 jam. Jika tidak pulih, semua modal ditarik. Itu berarti Zencor bangkrut. Keesokan harinya, lantai demi lantai dipenuhi ketegangan. Beberapa ruangan dikunci. Email internal dikontrol. Semua pegawai IT dan cyber defense bekerja 24 jam non-stop. Tim dari luar negeri diterbangkan langsung dari Jepang dan Korea Selatan. Mereka ahli dalam forensik digital dan keamanan data. Namun waktu terus berjalan. Dan sistem tetap terkunci. Hari demi hari berlalu. Namun tak ada solusi. Mereka mencoba puluhan cara. Setiap upaya membuka sistem justru mengaktifkan jebakan digital baru. Seperti seseorang memang sengaja membangun benteng rumit. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Hari ke-10 tiba. Udara di lantai 45 terasa panas meski semua AC menyala. Para ahli IT kehilangan kata. Kepala mereka tertunduk. Layar terus menunjukkan laporan negatif. Saham anjlok. Seruan penarikan dana datang dari semua cabang Asia dan Eropa. Pegawai mulai berdemo di lantai bawah, menuntut pesangon sebelum semuanya bubar. Dan pada hari itu, langkah kaki Arman terdengar menjejak lantai dengan cepat. Sepatunya menghentak keras. Dasi hitamnya tertekuk. Rambutnya berantakan. Mata lelahnya memerah. Tapi sorot tajam itu masih menyala. Ia masuk ke ruang IT dengan suara keras. Ini bukan lagi soal karir. Ini soal harga diri. Kalau tidak ada yang bisa selesaikan ini, kita selesai. Semua diam. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang sanggup bicara. Lalu, pintu di belakang terbuka pelan. Seorang gadis masuk. Seragamnya kusam. Tangannya masih memegang lem dan botol cairan pembersih. Rambutnya dikuncir ke pang 2. Kacamatanya besar. Dan di pipi kirinya ada tahi lalat kecil. Ia melangkah pelan ke tengah ruangan. Semua menoleh. Beberapa bingung. Beberapa mencibir. Tapi ia tak gentar. Saya minta 1 laptop. Ucapnya pelan tapi jelas. Biar saya yang ambil alih mulai dari sini. Semua mata di ruang IT memandang sosok itu dengan bingung, geli, bahkan ada yang menahan tawa. Seorang gadis culun dengan rambut kepang 2, kacamata tebal yang hampir menyentuh pipi, pakaian kusam dengan lencana kecil bertuliskan bulan, OG, support, dan tangan yang masih memegang lem basah. Ia berdiri di tengah ruangan seperti sedang menawarkan diri untuk jadi bahan tertawaan. Tak ada yang menjawab permintaannya. Hening. Sampai akhirnya satu suara memecah suasana. Arman,
Direktur muda yang kini wajahnya dipenuhi guratan amarah dan kelelahan, melangkah maju. Suaranya berat. Kamu pikir ini tempat magang? Keluar dari sini. Sekarang juga. Beberapa staf menahan senyum. Salah satu teknisi membalikan badan dan pura-pura kembali mengetik, sambil menunduk agar tawa kecilnya tak terlihat. Tapi Bulan tidak bergerak. Ia tidak pergi. Gadis itu tetap berdiri. Kakinya tak bergeser. Matanya menatap lurus pada Arman tanpa sedikit pun goyah. 10 menit. Ujarnya datar. Kalau saya gagal, saya pergi dan tidak akan kembali. Suasana membeku. Bahkan mesin pendingin udara pun seolah berhenti berdengung. Arman memicingkan mata. Ada sesuatu di balik ucapan itu. Bukan nada membangkang. Tapi bukan juga kepasrahan. Seperti sebuah tantangan yang diucapkan dengan datar. Karena si penantang tahu betul apa yang sedang dia hadapi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, Arman akhirnya memberi isyarat tangan. Kasih dia laptop. Seorang staf IT yang duduk di pojok meraih satu laptop cadangan dari rak dan menyerahkannya kepada Bulan dengan malas. Ia bahkan sempat berkata lirih. Tuh, mainan kamu. Semoga bisa nyalain Minesweeper. Bulan tidak merespons. Ia duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan seorang teknisi Jepang. Laptop terbuka di depannya. Sistem utama sudah tersambung. Cahaya dari layar laptop memantul di kacamata tebalnya. Tangan Bulan mulai bergerak. Detik pertama, sunyi. Menit pertama, hanya suara ketikan ringan. Menit kedua, wajah para teknisi mulai berubah. Kode yang mereka sendiri sudah anggap buntu mendadak terbuka. Bukan dengan cara dibobol, tapi dengan melewati celah yang tak terpikirkan sebelumnya. Bukan paksa, tapi halus. Seolah Bulan tidak sedang melawan sistem, tapi menyapa dan menuntunnya pulang. Menit keempat, sistem keuangan yang hilang perlahan mulai terbaca ulang. File yang sebelumnya tak ditemukan kini muncul kembali satu persatu. Riwayat transaksi, kontrak otomatis, hingga laporan keuangan bulanan. Menit ke-6, sistem backup yang tidak bisa diakses selama 10 hari kini menyala otomatis. Seperti ada tombol yang hanya bisa disentuh oleh satu tangan tertentu. Menit ke-7, satu notifikasi masuk ke layar besar. Remote injection terminated. Mereka yang paham istilah itu langsung berdiri dari kursinya. Remote injection adalah teknik peretasan paling rumit, dan satu-satunya yang tidak bisa dilawan dengan sistem keamanan biasa. Bahkan tim IT luar negeri yang didatangkan dari Tokyo tak bisa menelusurinya. Tapi kini, itu padam. Mati. Tanpa bunyi. Tanpa suara. Menit ke-9. Bulan mengetik sesuatu yang membuat seisi ruangan terdiam. IP Trace Output Root Log Scan. Sebuah jejak IP yang tersembunyi selama ini akhirnya muncul. Dan yang lebih mengejutkan, bukan IP dari luar negeri. Bukan dari hacker gelap di Ukraina. Bukan dari kelompok asing di Cina atau Rusia. Melainkan, dari dalam jaringan perusahaan sendiri. IP itu berasal dari satu jalur rahasia yang hanya bisa dibuka oleh perangkat tertentu. Perangkat yang hanya dimiliki eksekutif. Seseorang dari dalam perusahaan. Menit ke-10. Bulan berhenti mengetik. Layar besar menampilkan pesan sederhana. Sistem dinormalkan. Semua orang berdiri. Seorang teknisi menjatuhkan botol air dari tangannya. Suara kecil terdengar ketika botol menggelinding ke bawah meja. Seorang spesialis keamanan jaringan dari Korea menatap laptop Bulan dengan ekspresi seperti melihat hantu. Ini tidak mungkin, gumamnya. Arman melangkah pelan. Wajahnya memucat. Sementara Bulan menutup laptop dengan tenang. Lalu berdiri. Ia menyodorkan laptop ke staf yang tadi memberinya. Saya kembalikan laptopnya. Lalu ia melangkah pergi. Tangannya masih memegang lap. Tak ada ekspresi kemenangan. Tak ada senyum sombong. Hanya ketenangan yang menusuk lebih tajam dari tamparan. Sebelum keluar dari ruangan, ia sempat menoleh. Saya akan kembali ke pantry. Masih ada cangkir yang belum saya cuci. Langkahnya pelan. Tapi ruangan itu tetap tak bersuara. Semua orang membisu.
termasuk Arman. Di lobi lantai bawah, para karyawan yang tadi berdemo terkejut melihat grafik saham di layar digital kembali menanjak. Tebel, bahkan menguat. Para investor luar negeri membatalkan penarikan dana. Manajer divisi keuangan jatuh terduduk menangis. Di lantai 45, suasana berubah total. Namun satu nama terus diulang-ulang di dalam ruang itu. Bulan. Malam itu, Arman tak langsung pulang. Ia berdiri sendiri di kantornya yang besar dan mewah, menatap layar komputer pribadinya. Ia mengetik satu nama ke sistem internal HR. Bulan Yasmina. Namun hasil pencarian membuat alisnya mengernyit. Tidak banyak data. Sangat sedikit malah. Hanya ada info sebagai OG, dengan catatan masuk kerja selama 1 tahun, tanpa riwayat pendidikan, tanpa keluarga yang dicatat, dan tanpa permintaan tunjangan atau cuti tahunan. Arman bergumam pelan. Siapa kamu sebenarnya? Ia lalu berdiri, membuka jendela besar yang menghadap ke pusat kota. Malam terlihat terang. Tapi bagi Arman, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Bukan karena kegagalan, tapi karena pertanyaan yang baru saja lahir, yang jawabannya bisa mengubah segalanya. Arman tak bisa tidur malam itu. Meskipun sistem telah pulih, data berhasil dikembalikan, dan para investor kembali tenang, tetapi pikirannya justru lebih gelisah dari sebelumnya. Bukan karena masalah teknis, bukan karena tekanan perusahaan, tapi karena satu nama yang terus mengusik pikirannya sejak kejadian itu, Bulan Yasmina. Ia memandangi layar laptopnya yang masih menyala di atas meja. Data yang tadi siang ia buka tentang Bulan masih tetap kosong. Tidak ada informasi pendidikan, tidak ada catatan keluarga, tidak ada nomor kontak darurat. Satu-satunya hal yang tertulis hanya posisi, OG, support staff, tanggal bergabung, 23 Januari 1 tahun lalu. Alamat, riwayat kerja, tidak tercatat keluar masuk posisi lain. Itu saja. Seolah-olah Bulan datang ke perusahaan begitu saja, tanpa jejak masa lalu. Arman berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke sudut ruangan, membuka rak file manual yang jarang disentuh. Tangannya menarik map berdebu bertuliskan HR Confidential 2024. Ia membuka satu persatu dokumen, hingga ia menemukan sebuah formulir perekrutan manual, satu-satunya yang tidak melalui sistem digital. Di bagian nama, tertulis tangan halus, Bulan Yasmina. Namun yang membuatnya terdiam bukan sekadar tulisan itu, melainkan tanda tangan di bagian bawahnya. Tanda tangan yang nyaris identik dengan tanda tangan yang pernah dilihat Arman di dokumen-dokumen tua, di ruangan pendiri perusahaan. Tanda tangan almarhum Pak Jaya Putra, pendiri Zencor yang kini telah pensiun dan tinggal di kediaman pribadinya. Tidak mungkin, bisik Arman. Tapi perasaannya berkata sebaliknya. Keesokan paginya, suasana kantor kembali hidup. Seolah tak terjadi apa-apa. Para staf kembali bekerja, seakan-akan tidak pernah ada krisis. Tapi tetap saja, suasana terasa berbeda. Setiap orang yang melihat Bulan lewat, kini menatap dengan tatapan aneh. Ada yang malu, ada yang kagum, tapi ada juga yang takut. Bulan tetap sama, dengan rambut kepang dua, kacamata besar, seragam lusuh. Ia tetap membawa kereta dorong alat kebersihannya, tetap mengepel lantai dengan tenang, tetap menyusun cangkir rapat di pantry. Namun kini, tak ada yang berani berkata-kata padanya. Sampai seorang staf berbisik ke temannya. Gue dengar katanya dia anak hacker top dari luar negeri. Disusupin ke sini buat uji sistem. Bukan. Dia tuh katanya titipan direktur utama. Pacarnya. Bulan hanya tersenyum tipis saat melewati mereka. Ia tak pernah menjelaskan apapun. Tak butuh. Sementara itu, Arman diam-diam mendatangi lantai 3, ruang arsip tertua di Zencor. Ruangan yang hampir tak pernah dipakai lagi sejak semua beralih ke sistem digital. Ia menyusuri lorong sempit dengan rak-rak kayu yang berdebu. Lampu redup di atas kepala bergetar pelan. Di ujung ruangan, ia menemukan satu meja kecil dengan bekas tumpukan buku dan kertas. Ada satu kursi kayu yang telah aus.
Dan di dinding belakang meja itu, tertempel peta jaringan sistem internal perusahaan. Gambar tangan. Dengan coretan merah, biru, dan hitam. Itu bukan milik tim IT. Itu bukan dokumen resmi. Itu peta yang digambar seseorang yang benar-benar memahami isi Zencor. Dari akar sampai puncak. Arman menelusuri garis-garis itu dengan jarinya. Setiap jalur ditandai dengan tanda khusus. Di sudut peta, ada tulisan kecil. Jika ada yang membocorkan jantungnya, aku akan temukan, meski mereka bersembunyi di balik pintu tertinggi. B. Bulan Yasmina. Arman duduk pelan di kursi itu. Dadanya terasa sesak. Ia ingat kembali ucapan Bulan malam itu. Bahwa ia sedang mencari seseorang dari dalam. Bahwa peretasan sistem bukan serangan luar, tapi pengkhianatan. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, Arman mulai melihat potongan teka-teki itu menyatu. Bulan sudah menyusup ke dalam sistem bukan sekadar iseng atau belajar. Ia sedang menyelidiki sesuatu. Sesuatu yang selama ini tak seorang pun tahu. Sementara itu, Bulan berjalan pelan di koridor belakang, menuju gudang penyimpanan alat kebersihan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri di depan pintu kecil yang tak pernah dikunjungi orang. Seorang pria berjas rapi, tinggi, dengan rambut disisir licin ke belakang. Ia menatap Bulan dengan senyum kecil. Kamu tahu terlalu banyak. Bulan hanya menatap tenang. Justru karena saya tahu, saya diam selama ini. Pria itu melangkah maju. Kalau kamu buka suara, reputasi banyak orang akan hancur. Dan jika saya diam, perusahaan ini akan hancur. Bulan menjawab singkat. Mereka saling menatap beberapa saat. Sebelum pria itu menghilang ke ujung lorong, Bulan berdiri mematung. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia tahu siapa yang ia cari kini sudah mulai mencium keberadaannya. Tapi ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Di lantai atas, Arman menatap layar komputernya. Ia membuka kembali sistem internal dan kali ini mengakses data historis perusahaan, mencari hubungan antara nama-nama dewan komisaris lama, pergerakan saham mencurigakan, dan siapa saja yang memiliki akses jaringan level tertinggi. Matanya menangkap satu nama. Dan dari situ, ia tahu, Bulan bukan hanya menyelamatkan sistem, tapi sedang membongkar sebuah pengkhianatan besar. Dan itu baru permulaan. Sore itu, cahaya matahari menembus kaca jendela besar lantai 73 dan memantul di permukaan meja kayu mengilap yang berada di ruang kerja direktur utama. Pemandangan kota Jakarta membentang di luar sana, padat dan bising, namun di ruangan itu, hanya ada keheningan yang mencekam. Arman duduk dengan punggung bersandar di kursi kerja, menatap satu foto tua yang ia letakkan di meja. Foto hitam putih itu diambil 2 dekade lalu. Menampilkan pendiri Zencor, Pak Jaya Putra, sedang tersenyum sambil menggendong seorang anak perempuan kecil yang memiliki tahi lalat di pipi kiri, dan rambut dikepang 2. Hatinya menghangat sekaligus bergetar. Ia mengambil ponselnya. Jemarinya ragu beberapa detik. Sebelum akhirnya menekan nomor pribadi yang sangat jarang ia hubungi. Nada tunggu berdering 2 kali. Suara berat namun hangat menjawab dari seberang. Halo, Arman. Pak Jaya. Suara Arman terdengar pelan. Saya perlu bicara. Tentang Bulan Yasmina. Hening sejenak di seberang. Dia sudah melangkah ke titik itu. Ya? Suara sang pendiri terdengar lirih. Baik. Saya akan datang. Sementara itu, di lantai bawah, Bulan sedang membersihkan meja pantry di divisi legal saat 2 wanita muda menghampirinya. Salah satu dari mereka, seorang staf senior bernama Della, menatap sinis. Gue nggak tahu lo siapa, tapi jangan pikir lo jadi pahlawan cuma karena numpang ketik di laptop it kemarin. Iya, sahut temannya. Lagian, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Tiba-tiba muncul kayak penyelamat. Bulan menoleh pelan. Tersenyum kecil. Saya cuma petugas kebersihan. Iya, oge yang sok jago. Bisik Della sambil pergi. Bulan kembali mengepel. Seolah tak terganggu. Tapi matanya tetap waspada. Della bukan sembarang staf.
Ia adalah asisten pribadi dari salah satu komisaris tertua yang kini berada di posisi strategis. Seseorang yang sudah lama Bulan curigai sejak awal ia menyusup ke perusahaan. Malam harinya, Arman menunggu di ruang rapat eksekutif. Lampu ruangan tidak terlalu terang, tapi cukup untuk menyinari wajah Pak Jaya Putra yang kini duduk di hadapannya. Meski usianya sudah lanjut, sorot matanya tetap tajam. "Jadi, benar?" tanya Arman hati-hati. "Bulan adalah cucu Anda?" Pak Jaya mengangguk pelan. Ia membuka dompet kecil dari saku jasnya dan menunjukkan selembar foto. Seorang gadis kecil dengan dua kepang sedang duduk di pangkuannya. Ada tahi lalat kecil di pipi kiri gadis itu. Dia tumbuh dengan cepat, tapi tak pernah suka disorot. Dia lebih suka mengamati dari balik jendela, membaca, membongkar mesin, dan belajar diam-diam. Tapi kenapa dia jadi OB? Arman masih tak percaya. Pak Jaya tertawa pelan. Karena dia memintanya. Ia bilang, dia ingin mulai dari tempat kakeknya dulu pernah mulai. Lantai paling bawah. Dia ingin tahu seperti apa dunia ini dari sudut pandang yang tak dilihat orang. Dia tidak mau dikenal karena nama keluarganya. Dan dia bilang, kalau suatu saat perusahaan ini disakiti dari dalam, dia ingin jadi orang pertama yang tahu. Arman terdiam lama. Jadi dia tahu sejak awal? Tentang kebocoran sistem? Tentang pengkhianatan? Pak Jaya memejamkan mata sejenak. Dia mencium aroma busuk itu sejak bulan kedua bekerja. Tapi dia tidak ingin langsung bergerak. Dia ingin tahu siapa yang akan berpura-pura jadi korban, dan siapa yang akan menunjukkan wajah asli mereka. Dan dia tahu, momen seperti malam itu pasti akan datang. Di waktu yang hampir bersamaan, Bulan membuka pintu kecil menuju ruang server lama di lantai dasar. Ruangan itu gelap, lembab, dan penuh kabel tua. Tapi di sudutnya, tersimpan satu terminal komputer yang tidak terhubung ke sistem utama. Terminal itu adalah jalur satu arah. Alat pelacak. Bulan memasukkan satu flash disk kecil ke dalam slot. Di layar muncul puluhan data rekaman log yang disimpan secara offline. Ia membaca pelan. Menyipitkan mata. Tangannya berhenti di satu nama. AR. Salah satu pemegang saham senior. Anggota dewan yang paling jarang bicara, tapi paling aktif di balik layar. Tangan Bulan mengepal. Ia tahu, ini bukan soal sistem lagi. Ini sudah soal pengkhianatan. Dan jika ia telat satu hari saja waktu itu, Zenkor sudah dilenyapkan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga rumah ini. Bukan dirusak dari dalam. Keesokan harinya, Arman mengundang Bulan ke ruangannya secara resmi. Tapi kali ini, ia berdiri menyambut gadis itu saat masuk. "Silakan duduk," ucapnya lembut. Bulan hanya tersenyum. Duduk dengan tenang. Seragam mogenya masih sama. Tapi sorot matanya kini, tak lagi bisa dianggap sebelah mata. Arman menatapnya dalam-dalam. "Saya tahu siapa kamu. Dan saya tahu, kamu bukan sekadar penyelamat." Bulan tersenyum kecil. "Saya tidak datang untuk menyelamatkan. Saya datang untuk memastikan siapa yang benar-benar layak berdiri di sini." Di lantai 73, ruang rapat Dewan Direksi kembali digelar. Tapi kali ini, satu kursi kosong diletakkan tepat di tengah ruangan. Dan seseorang dari luar daftar hadir akan duduk di sana. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pewaris. Yang selama 1 tahun menyamar. Yang selama 1 tahun membersihkan lantai, mengangkat sisa sampah karyawan, mencatat jejak digital para pengkhianat, dan akhirnya, mengunci sistem agar tak bisa dirusak lagi. Dan semuanya baru akan terungkap di saat yang tepat. Bukan sekarang. Belum. Hari itu langit Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya. Udara segar berhembus lembut dari celah jendela kaca besar lantai 73, lantai paling atas Zenkor, tempat ruang rapat direksi berada. Ruangan itu tidak hanya tinggi secara fisik, tapi juga tinggi secara gengsi. Disinilah keputusan-keputusan besar perusahaan diputuskan. Disinilah angka miliaran rupiah ditentukan hanya dengan satu anggukan kepala. Tapi pagi itu, suasana berbeda. Ruangan itu sunyi.
Hanya ada 8 orang. Semuanya anggota dewan. Semuanya diam. Di ujung meja oval panjang yang mengkilap, duduk Arman, direktur utama, dengan mata tajam dan wajah tanpa senyum. Di sebelahnya, Pak Jaya Putra, sang pendiri, duduk dengan tubuh sedikit bungkuk tapi tatapan masih kuat, seolah belum ada waktu yang mampu melemahkannya. Dan satu kursi kosong. Satu kursi yang tak pernah ada sebelumnya. Arman menarik napas dalam-dalam sebelum berkata pelan namun tegas. Sebelum rapat dimulai, saya ingin memperkenalkan satu nama yang tidak ada dalam daftar. Semua kepala menoleh bersamaan saat pintu terbuka. Langkah pelan memasuki ruangan. Suara sepatu karet tua menjejak lantai marmer. Bukan heels mahal, bukan sepatu kulit. Bulan melangkah masuk dengan tenang. Ia masih mengenakan seragam OG, abu-abu sederhana dengan kantong depan kecil. Rambutnya masih dikepang 2. Kacamata besar masih menempel di wajah. Di pipi kirinya, tahi lalat kecil tampak jelas di bawah sinar matahari. Tapi kini, sorot matanya berbeda. Tenang, ejem, tak tergoyahkan. Ia duduk di kursi kosong itu, menatap lurus ke depan, tanpa bicara. Tapi diamnya jauh lebih dalam dari ribuan pidato. Salah satu anggota dewan berbisik pelan ke temannya. Kenapa anak OB bisa duduk di sini? Pak Jaya mendengar. Ia mengetuk meja dengan pelan. Karena dia adalah darah dari orang yang membangun meja ini. Semua terdiam. Setelah perkenalan singkat, Arman membuka laptopnya dan menampilkan grafik data pelacakan yang telah diperoleh Bulan dari sistem bayangan. Di layar besar muncul jalur-jalur transaksi ilegal yang tersambung ke alamat internal. Semua yang hadir mulai gelisah. Arman tidak menyebut nama. Tidak langsung. Tapi sorotan data itu menunjukkan satu pola. Seseorang dari dalam telah menyuntikkan kode bypass ke sistem pengiriman logistik dan menyalurkan informasi inventaris ke luar negeri. Dan data itu dikirim setiap hari, selama 8 bulan terakhir. Seseorang di ruangan ini terlibat. Bulan berdiri pelan, menyodorkan sebuah map ke depan meja. Arman membukanya. Isinya, bukti transfer, email rahasia, dan log pemindahan file dengan enkripsi terbuka. Semua lengkap, tak terbantahkan. Namun Bulan tidak menunjuk siapapun. Ia hanya berkata pelan. Yang bersalah pasti tahu dirinya siapa. Dan ia duduk kembali. Hening. Menyesakan. Pak Jaya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku menyerahkan warisan ini bukan untuk dihancurkan dari dalam, tapi untuk dijaga seperti rumah. Karena perusahaan bukan milik angka, tapi milik orang-orang jujur yang berdiri di belakangnya. Usai rapat itu, 3 orang anggota dewan mengundurkan diri secara diam-diam. Tidak ada pengumuman publik. Tidak ada konferensi pers. Tapi semua orang tahu bahwa di dalam rumah yang tampak kokoh itu pernah ada retakan. Dan retakan itu telah ditemukan oleh seorang gadis berkacamata besar dengan kain lap di tangan. Di lantai bawah, kabar mulai menyebar tentang rapat yang tidak biasa. Tentang sosok Bulan yang kini dipanggil ke ruang direksi. Tentang rumor bahwa ia bukan sekadar OB, tapi memiliki darah pendiri perusahaan. Banyak yang mulai berubah sikap. Dulu menyepelekan, kini takut. Dulu menghina, kini menjilat. Tapi Bulan tetap berjalan seperti biasa. Ia masih mengangkat galon air ke pantry. Masih mengganti tisu toilet. Masih menyusun cangkir di rak dapur. Namun kini, ia mengamati lebih dalam. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia belum akan membuka identitasnya. Belum waktunya. Masih ada satu orang, satu tokoh penting, yang belum tersentuh. Seseorang yang tidak hadir dalam rapat tadi. Seseorang yang dikenal publik sebagai tokoh bersih. Tapi Bulan tahu, tangan orang itu paling kotor dari semuanya. Dan jika ia lengah sedikit saja, semuanya bisa runtuh. Malam itu, Bulan kembali ke ruang arsip bawah tanah. Ia menyalakan komputer lawas yang hanya menyala lewat 2 kabel manual. Ia membuka folder paling dalam, dan menemukan rekaman yang selama ini ia sembunyikan. Rekaman itu adalah log video internal.
Menampilkan percakapan dua pria di ruang kosong. Salah satunya mengenakan jas mahal dan dasi merah. Suara di dalam video jelas. Kalau kita berhasil tarik semua data, kita bisa buat perusahaan tandingan dengan sistem mereka. Kita ambil pasar mereka. Dan dia, si bocah culun itu, gak bakal pernah tahu. Wajah Bulan tetap datar. Ia tahu wajah pria dalam video itu. Ia tahu nama, jabatan, dan relasi kuasanya. Tapi yang belum ia tahu adalah seberapa jauh orang itu sudah tahu tentang dirinya. Dan saat itulah, pintu ruang arsip mendadak berderit. Seseorang membuka pintu perlahan. Langkah sepatu kulit masuk. Suara itu berkata, "Kamu terlalu pintar untuk ukuran Noge." Bulan tidak menoleh. Ia menutup laptopnya perlahan, menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke perusahaan itu 1 tahun lalu, ia bersiap menghadapi permainan yang sebenarnya. Langkah kaki itu semakin mendekat. Bunyi hak sepatu kulit terdengar jelas bergema di antara rak-rak berdebu ruang arsip bawah tanah. Lampu kuning tua menggantung di atas kepala Bulan, menciptakan bayangan panjang yang menari di lantai. Bulan tidak bergeming. Ia tetap duduk di depan meja tua. Flash disk masih tertancap di port samping laptop lawas yang kini sudah mati. Satu tangannya diam-diam memegang buku catatan lusuh, sementara satu lagi tergeletak tenang di pangkuan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Pelan. Tegas. "Kau tahu, saya sudah lama curiga pada gerak-gerikmu. Tapi saya tidak menyangka, secepat ini kamu berani masuk terlalu dalam." Akhirnya, Bulan menoleh perlahan. Di depannya berdiri pria bertubuh tegap, berkemeja biru gelap dan jas abu yang disampirkan di lengan. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, tapi mata itu dingin. Nama pria itu adalah Ronald, salah satu komisaris senior yang selama ini dikenal sebagai pahlawan publik. Dermawan, lugas, tegas, bahkan disebut-sebut sebagai calon pengganti direktur utama selanjutnya. Tapi Bulan tahu, topeng itu hanya wajah luar. "Kenapa datang sendiri?" tanya Bulan pelan. "Takut tanganmu terciduk lebih cepat dari mulutmu." Ronald tersenyum miring. "Aku datang bukan untuk mengaku, tapi untuk memperingatkan." Bulan berdiri. Mata mereka bertemu dalam keheningan. "Kamu sudah melewati batas, Ronald. Dan kamu terlalu gegabah." Pria itu melangkah maju. Tangannya menyentuh meja. Suaranya turun 1 oktav. "Kalau kamu pikir kamu sudah menang hanya karena bisa memulihkan sistem itu, kamu salah besar. Masih banyak yang berpihak padaku. Bahkan yang kamu anggap teman, bisa saja besok menjualmu. Kalau aku mau," lanjutnya, "kamu bisa hilang dari sini sebelum matahari terbit." Bulan tidak gentar. Ia menatap lurus ke mata pria itu dan berkata pelan, namun tajam, "Kalau aku mau, nama dan semua rekaman ini bisa dikirim ke seluruh media nasional dalam waktu 10 detik. Hening. Suasana seperti bilah tipis kaca yang digantung rapuh di antara dua angin berlawanan. Akhirnya, Ronald menarik napas dan melangkah mundur. Tapi sebelum keluar dari ruangan, ia berkata pelan tanpa menoleh, "Kau lebih mirip kakekmu daripada yang kukira." Bulan tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung pria itu hingga menghilang di balik pintu. Begitu pintu tertutup, ia kembali duduk dan menyalakan kembali laptop. Jari-jarinya mengetik cepat. Satu folder baru ia buka. Di dalamnya, lusinan nama muncul. Semua dengan cap merah bertuliskan, "Terkoneksi dengan Ronald Group." Sementara itu, di lantai atas, Arman berdiri di balik kaca jendela kantornya. Matanya menatap ke bawah, melihat sosok Bulan yang baru saja keluar dari lift dan berjalan melewati lorong. Ia memegang selembar memo kecil dari Pak Jaya. Isinya, "Jika dia berhasil menemukan si ular sebelum waktu yang kau tahu, maka saatnya kau serahkan ruang dudukmu di sebelah kursi pendiri itu. Aku percaya, kamu tahu kapan harus bergeser." Arman membaca itu berulang-ulang. Ia sadar, cerita ini tak hanya soal keamanan perusahaan, tapi soal regenerasi, soal warisan,
Soal siapa yang benar-benar memahami nilai dari Zencor sebagai rumah. Dan satu-satunya yang melihat rumah ini dari bawah lantai paling dalam, hanyalah Bulan. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan diam. Bulan kembali bekerja seperti biasa. Membersihkan kaca, menyusun dokumen, menata pantry. Tapi setiap langkahnya kini diamati. Banyak mata mengikutinya. Ada yang penasaran. Ada yang merasa terancam. Salah satunya, Della, staf dari divisi legal yang ternyata adalah keponakan Ronald. Della mulai menyebar rumor bahwa Bulan hanya anak titipan. Bahwa dia adalah penyusup yang ingin menjatuhkan para petinggi demi kekuasaan. Beberapa staf mulai ragu. Mulai bersikap dingin lagi pada Bulan. Bahkan oge lain mulai menjauh. Takut terseret jika Bulan benar-benar menyimpan sesuatu yang besar. Tapi Bulan tidak membalas. Tidak menjelaskan. Malam harinya, ia kembali ke ruang server, membuka data cadangan yang dikunci dengan sandi 3 lapis. Data itu ia enkripsi ulang dan kirim ke satu alamat khusus. Alamat yang hanya diketahui satu orang. Pak Jaya. Di sisi lain, Ronald semakin gelisah. Ia menghubungi satu persatu jaringan luarnya. Beberapa sudah kabur, takut tertangkap. Beberapa masih menunggu perintah. Lalu ia menghubungi seseorang lewat sambungan terenkripsi. Aktifkan rencana cadangan, ucapnya dingin. Pastikan si gadis itu tidak pernah punya kesempatan untuk bicara lagi. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Laptop Bulan hilang. Bukan hanya itu, kartu aksesnya tak berfungsi. Ia tak bisa membuka ruang pantry, tak bisa mengakses lift lantai atas. Bahkan ruang istirahat pun dikunci untuknya. Dan yang lebih buruk, seseorang telah menghapus seluruh catatan kehadiran Bulan di sistem kepegawaian. Seolah ia tidak pernah bekerja di Zencor. Seolah ia hanyalah hantu. Tapi yang Ronald tak tahu adalah, Bulan sudah menyiapkan semuanya sejak malam pertama ia datang 1 tahun lalu. Setiap file penting telah disalin dan disembunyikan di tempat-tempat yang tak terduga. Termasuk satu file paling penting, yang disimpan di ruang paling tidak terduga dari semua ruangan. Di meja resepsionis utama lantai 1. Di sana, tersembunyi di bawah laci, terdapat chip kecil yang hanya bisa diaktifkan oleh suara. Dan hanya satu kalimat kunci yang bisa membukanya. Kalimat itu akan segera terdengar di seluruh gedung. Dan setelah itu, segalanya akan berubah. Pagi itu, seluruh lantai 1 Zencor tampak seperti hari-hari biasanya. Para staf berseliweran sambil membawa dokumen. Suara elevator berdenting setiap menit. Dan deru mobil hitam mewah berhenti silih berganti di lobi utama. Tak ada yang aneh. Tak ada yang mencurigakan. Semua seolah berjalan normal. Tapi di balik meja resepsionis, di bawah tumpukan brosur perusahaan dan catatan tamu, terselip sesuatu yang tak pernah diperhatikan siapapun. Sebuah laci kecil di bawah meja, yang tampak seperti bagian dari desain meja, padahal di dalamnya tersembunyi chip data ultra tipis berlapis titanium, dibungkus plastik antistatis, dan ditanam dengan sensor suara. Hanya satu suara yang bisa membukanya. Dan hanya satu kalimat kunci yang bisa membangunkannya dari tidur panjang 1 tahun. Bulan berdiri di luar gedung. Kartu aksesnya telah dibekukan. Nama dan datanya telah dihapus dari sistem. Bahkan security yang dulu biasa menyapanya, kini mengernyit dan menghalanginya masuk. Maaf, Mbak. Nama Anda tidak terdaftar sebagai pegawai di database kami. Saya butuh masuk ke resepsionis. Hanya 5 menit. Itu ruang akses terbatas. Tanpa ID aktif, saya tidak bisa izinkan. Bulan tidak melawan. Ia hanya menatap tenang. Tapi dari dalam tas kecil yang ia bawa, tangan kirinya sudah memegang satu benda, rekaman pendek suara Pak Jayaputra yang dulu ia minta secara diam-diam. Suara itu direkam khusus 1 tahun lalu, saat ia pertama kali memulai penyamaran. Ia menoleh pelan ke satpam. Tatapannya datar, tetapi tak bisa dibantah. Kalau saya tidak kembali dalam 5 menit, langsung hubungi Arman. Satpam itu tidak tahu harus berkata apa. Hatinya ragu. Namun entah kenapa ia membuka jalur kecil di antara tali pengaman. Cepat. 5 menit.
Bulan masuk. Langkahnya ringan, tapi cepat. Ia langsung menuju meja resepsionis utama yang kini kosong karena pegawai sedang keluar mencetak laporan. Ia jongkok. Tangannya menyusuri bagian bawah laci. Klik. Bunyi kecil terdengar. Panel kecil terbuka. Di dalamnya, chip data masih terletak rapi. Tidak bergeser sedikit pun dari posisi 1 tahun lalu. Ia menempelkan alat pemindai suara ke sisi chip, lalu menekan tombol play di perekam kecilnya. Suara lembut dan dalam mengalun. Zencor bukan milik siapapun. Ia hanya bisa dimiliki oleh mereka yang menjaganya. Beep. Chip menyala. Layar kecil menyembul. Meminta verifikasi retina. Bulan menunduk. Lensa kecil menyala merah. Verifikasi berhasil. Data mulai terbuka. Bukan hanya satu file, tapi puluhan. Ratusan bahkan. Termasuk rekaman video Ronald yang selama ini ia sembunyikan dalam sistem cadangan. Termasuk laporan aliran dana gelap. Termasuk daftar nama internal yang ikut menikmati keuntungan dari kebocoran sistem perusahaan selama 2 tahun terakhir. Dan semua itu telah terjadwal untuk dikirim otomatis ke email direksi, awak media, dan jaringan hukum internasional tepat pukul 11 siang. Bulan menatap jam tangannya. Pukul 10.54. Ia menutup chip, menyimpannya kembali di dalam tas, dan berjalan keluar dengan langkah ringan. Tapi baru 2 langkah, seseorang menyergapnya dari sisi kanan. Menarik kasar tangannya dan memelintir ke belakang. Tasnya terjatuh. Sudah kubilang, kamu terlalu mencampuri urusan yang bukan milikmu. Ronald, pria itu menyeringai. Ia tidak sendiri. 2 pria bertubuh kekar dalam jas hitam berdiri di dekatnya. Salah satunya mengambil tas Bulan dan membukanya. Mata mereka mencari chip itu. Tapi tas itu kosong. Tak ada apa-apa. Kamu pikir bisa menyelamatkan semua hanya dengan 1 flash disk? Bodoh. Bulan menahan nyeri di lengannya. Namun wajahnya tetap tenang. Yang kamu cari, sudah tidak ada di situ. Ronald mengernyit. Apa maksudmu? Sudah terlambat, kata Bulan, menatap lurus ke matanya. Pukul 10.55. Bulan menekan tombol kecil di jam tangannya. Tombol rahasia yang tersambung langsung ke sistem cadangan milik Pak Jayaputra. Sinyal dikirim. 5 menit lagi. Semua data akan meledak ke permukaan. Ronald menarik napas cepat. Di mana filenya? Kamu akan tahu, jawab Bulan pelan. Bersama seluruh dunia. Di ruang kerja Arman, suara notifikasi email mulai berdenting satu persatu. Ia membuka laptop. Matanya membelalak. Ratusan data rahasia masuk dalam sistem dengan pengamanan ganda. Lalu layar menyala otomatis. Muncul wajah Bulan. Dari video 1 tahun lalu. Ia mengenakan seragam OB, berdiri di ruang arsip, berbicara di depan kamera. Jika kamu melihat video ini, berarti waktunya telah tiba. Waktunya kebenaran keluar dari lantai bawah tempat semua orang menunduk dan membersihkan sisa keserakahan. Dan waktunya Zencor pulang ke rumahnya. Pukul 11 tepat. Ratusan email terkirim otomatis ke semua dewan direksi, menteri bidang perdagangan, lembaga hukum, bahkan wartawan teknologi nasional. Nama Ronald muncul di hampir semua dokumen. Transfer gelap, pemalsuan laporan, pengalihan sistem logistik, bahkan skema pencurian data yang nyaris menjatuhkan perusahaan. Sementara Ronald masih berdiri di pelataran belakang gedung, telepon genggamnya berdering terus-menerus. Awak media mulai mengepung. Polisi berseragam mulai mendatangi pintu gedung. Arman turun langsung dari lantai atas. Satpam-satpam pun mulai mendekat. Dan di tengah kekacauan itu, Bulan berdiri pelan. Tangannya masih nyeri, tapi wajahnya tegak. Ia menatap Ronald, lalu berkata pelan namun tegas, "Game over." Ronald berusaha kabur, tapi langkahnya tak sampai 2 meter sebelum ditahan 2 petugas keamanan yang sudah siap di pintu keluar. Arman menghampiri Bulan. Wajahnya penuh rasa bangga dan terkejut. "Kau sudah tahu ini sejak awal, ya?" Bulan mengangguk. "Aku hanya menunggu waktu yang tepat." Dan waktu itu telah datang.
Tapi misi bulan belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir. Satu langkah yang akan mengubah seluruh Zenkor, dari puncak sampai lantai paling dasar. Gedung Zenkor hari itu berubah drastis. Media dari berbagai stasiun berita sudah berkumpul di halaman depan. Mereka berdiri sambil memegang mikrofon, kamera menyala, dan suara mereka terdengar tumpang tindih memenuhi udara siang. Di balik layar kaca kantor pusat yang tinggi itu, para karyawan hanya bisa memandang dengan wajah tegang dan penasaran. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, menyebut nama bulan. Ada yang masih tak percaya, ada yang kagum, ada pula yang mendadak merasa malu, teringat pernah menghina gadis berkepang dua itu di pantry atau toilet. Di ruang lobi utama, langkah sepatu berderak pelan. Pak Jaya Putra datang. Dengan jas abu-abu khasnya dan tongkat kayu tua di tangan, pendiri Zenkor itu masuk dengan ditemani dua orang pengawal pribadi. Rambutnya sudah putih bersih, namun setiap langkahnya tetap menunjukkan wibawa yang tak pernah luntur meski waktu telah lama lewat dari masa jabatannya. Ia naik lift menuju lantai 73. Bersamanya, Bulan berjalan dalam diam. Tak ada kata-kata, tapi kehadiran mereka berdua membuat semua yang melihatnya tak berani berkata apapun. Arman sudah menunggu di atas. Ia berdiri di depan ruang rapat eksekutif. Tapi kali ini, ada satu perubahan kecil di dalam ruangan itu. Kursi kayu lama, yang dulu pernah menjadi tempat duduk Pak Jaya saat awal membangun Zenkor, kini diletakkan kembali di tengah ruangan. Di depannya, sebuah meja besar dilapisi kain bludru biru gelap. Di atas meja itu, tergeletak satu benda. Sebuah amplop coklat tua, bersegel, dan di atasnya tertulis tangan. Untuk yang benar-benar menjaga. Pak Jaya Putra membuka amplop itu pelan-pelan. Lalu membacanya keras di hadapan semua yang hadir. Para dewan, komisaris yang masih tersisa, dan direktur utama. Isi surat itu membuat jantung semua orang berdegup. Saya, Jaya Putra, pendiri Zenkor, dengan ini menyatakan bahwa segala hak waris, suara saham mayoritas, dan wewenang strategis perusahaan akan saya serahkan kepada Bulan Yasmina Putri Jaya Putra, cucu kandung saya, saat ia telah menyelesaikan misi pribadi untuk mengamankan perusahaan ini dari ancaman dalam. Jika surat ini dibuka, itu artinya, dia telah berhasil. Suasana ruangan membeku. Beberapa anggota dewan memejamkan mata, ada yang menunduk malu, dan beberapa yang dulu menyepelekan gadis itu kini menggigit bibir sendiri. Pak Jaya melangkah pelan, lalu menaruh surat itu di tangan Bulan. Sudah waktunya kamu duduk di tempatmu. Namun Bulan tidak langsung mengambil tempat duduk itu. Ia justru berjalan ke tengah ruangan. Berdiri di hadapan semua orang. Wajahnya tenang, rambut kepangnya masih sama, dan kacamata besar itu masih menggantung di wajahnya. Tapi auranya berbeda. Ia bicara dengan suara tenang, namun terdengar oleh semua yang hadir. Saya tidak datang ke sini untuk menjadi simbol. Saya datang untuk bekerja. Saya bukan anak pemilik perusahaan yang ingin duduk dan memerintah. Saya hanya ingin menjaga apa yang dibangun kakek saya dari bawah. Dan karena itu, saya akan menerima tanggung jawab ini. Tapi bukan dengan nama saya. Bulan menatap ke arah Arman. Kursi direktur utama tetap milikmu. Tapi mulai hari ini, saya akan berdiri di sampingmu. Bukan sebagai OB, tapi sebagai pemegang wewenang dan pengawas. Yang tahu persis seperti apa wajah rumah ini, dari lantai terbawah hingga tertinggi. Arman menunduk pelan. Ia tahu, ia tidak sedang berbagi kekuasaan, tapi sedang belajar dari seseorang yang pernah dilupakannya. Keesokan harinya, seluruh sistem Zenkor direset. Semua jalur gelap dibersihkan. Tim keamanan data direstruktur total. Dan pada hari Senin pertama bulan berikutnya, seluruh karyawan dikumpulkan di aula utama. Mereka berdiri dalam barisan rapi, menatap ke panggung kecil. Seorang wanita muda dengan blazer abu-abu, rambut terurai, dan kacamata yang kini lebih ramping, berdiri di depan mikrofon. Ia tersenyum, lalu membuka pidatonya dengan kata-kata yang membuat semua bergidik. Saya pernah menyapu lantai di kantor ini. Saya pernah disuruh bersihkan toilet dengan wajah yang dihina.
Tapi saya tidak marah. Karena saat kalian berdiri di ruangan ini dan memandang ke depan, saya tahu, saya sedang berdiri di tengah rumah saya sendiri. Dan saya tidak akan biarkan rumah ini dirusak oleh siapapun. Satu persatu, karyawan mulai menunduk. Beberapa menitikan air mata. Mereka tahu, Zencor kini dipimpin oleh orang yang benar-benar tahu rasanya berdiri di bawah. Malam itu, di lorong utama kantor, sebuah foto baru dipasang. Ukuran besar, di bingkai kaca tebal. Menampilkan seorang gadis muda berambut kepang dua, kacamata besar, dan seragam abu-abu lusuh. Tangannya memegang pel, dan di belakangnya, layar sistem Zencor menyala hijau terang. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Ia menyelamatkan perusahaan bukan dengan jabatan, tapi dengan akal dan keberanian. Dan di sudut kanan bawah foto itu, masih terlihat tahi lalat kecil di pipi kirinya. Sore itu, cahaya matahari masuk dari celah jendela panjang lantai 8, membentuk bayangan yang hangat di sepanjang lorong ruang ganti karyawan. Udara terasa tenang, tak ada suara selain desis pendingin ruangan dan sesekali langkah pelan dari pegawai yang lewat. Di ujung lorong itu, berdiri sebuah bilik kecil yang selama ini tidak pernah menjadi perhatian siapapun. Tempat itulah yang selama 2 tahun terakhir menjadi ruang persiapan Bulan sebelum ia naik ke lantai-lantai atas dengan membawa ember dan kain pel. Di sanalah ia merapikan rambut kepangnya setiap pagi, mengganti kaos kaki lusuhnya, dan menyembunyikan catatan kecil hasil pengamatannya di dalam sol sepatu kerjanya. Hari itu, ia berdiri sendiri di dalam bilik kecil itu. Bulan menatap dirinya di cermin. Masih dengan seragam OG abu-abu, kancing atas yang longgar, dan saku kecil di dada kanan yang mulai kusut. Ia meraba bagian kerah. Di balik lapisan kain itu, terselip benang kecil warna ungu. Benang itu dijahit sendiri oleh Pak Jayaputra 2 tahun lalu, sebagai simbol bahwa meskipun ia menyamar, darah keluarga masih melekat erat. Perlahan, ia membuka kancing seragam itu satu persatu. Setiap kancing seperti membawa kenangan. Kenangan saat ia pertama kali disuruh bersihkan muntahan staf marketing. Saat ia disiram air pel oleh rekan OG karena dianggap lambat. Saat ia dihina di depan banyak orang hanya karena salah meletakkan gelas kopi. Saat ia diam-diam menangis di toilet jam 3 pagi, bertanya dalam hati, apakah ini jalan yang benar? Baju itu ia lipat dengan hati-hati. Di gantungan sebelahnya, tergantung blazer abu-abu muda dengan lambang Zencor yang baru disulam. Di atas meja kecil, terletak pin kecil berbentuk huruf Z berwarna perak. Pin itu hanya diberikan kepada satu orang, pemegang suara terbanyak dalam rapat dewan direksi. Itu adalah miliknya sekarang. Namun Bulan hanya menatapnya sebentar. Sebelum ia menarik napas panjang, tak ada acara pelantikan besar. Tak ada pesta atau sambutan resmi. Semua perubahan itu terjadi diam-diam. Seperti cara Bulan bekerja selama ini. Namun dampaknya mulai terasa di seluruh departemen. Seluruh sistem organisasi mulai bergerak ulang. Divisi audit internal yang selama ini hanya formalitas, kini diaktifkan kembali dengan aturan baru. Para pegawai yang selama ini terlindungi karena hubungan dalam, mulai dipindahkan. Bahkan ruang kerja Arman, yang dulu tertutup rapat, kini dibuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan ide atau kritik. Dan di lantai paling bawah, ruang istirahat OG yang dulu lembab dan sempit, direnovasi jadi ruang bersih, terang, dan layak. Kini dilengkapi pendingin udara, ruang ganti pribadi, bahkan perpustakaan mini dengan puluhan buku motivasi dan teknologi. Satu persatu, para office boy dan office girl yang dulu tak dianggap, kini berdiri dengan kepala tegak. Mereka mulai dilibatkan dalam sesi pelatihan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Zencor, semua karyawan, tanpa melihat jabatan, ikut dalam forum evaluasi bulanan yang terbuka. Bulan duduk dalam setiap pertemuan itu. Kadang dalam jas, kadang tanpa kacamata. Tapi semua yang pernah mengenalnya, tahu persis siapa dia. Karena tahi lalat kecil di pipinya, tak pernah hilang. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Bulan menyusuri lorong lantai 27, tempat tim software bekerja.
Ia berdiri di depan ruangan tempat para programmer menyusun ulang sistem perusahaan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang pemuda menghampirinya. Tubuhnya kurus, memakai hoodie biru, dan rambutnya sedikit acak-acakan. "Bu, maaf, boleh bicara sebentar?" Bulan tersenyum. "Jangan panggil saya Bu. Saya dulu juga duduk di sana, di bangku itu, bersihin keyboard satu-satu." Pemuda itu tertawa gugup. "Saya hanya ingin bilang, waktu itu saya pernah bilang ke teman saya, kalau Mbak Bulan itu nggak cocok kerja di sini. Saya pikir Mbak cuma ganggu jalan kami. Tapi sekarang..." Ia menunduk. "Saya mau minta maaf." Bulan menepuk bahunya pelan. "Kamu tidak perlu minta maaf. Yang penting sekarang, kamu tahu rasanya dilihat sebagai manusia. Tugas saya di sini bukan untuk dibalas, tapi untuk membuka mata." Di sudut lorong lantai 45, Arman berdiri mengamati layar besar yang menampilkan grafik saham dan stabilitas sistem. Semuanya hijau. Tidak ada satupun indikator merah. Ia tersenyum, lalu menoleh ke arah foto yang kini digantung di sisi kiri ruangannya. Bukan foto pendiri, bukan foto dirinya, tapi foto Bulan saat sedang mengepel lantai, dengan rambut kepang dua dan wajah tertunduk. Di belakangnya, layar sistem menyala terang. Ia mengangguk kecil dan bergumam, "Aku belajar banyak darimu, Bulan." Beberapa hari kemudian, di ruang rapat utama, Arman dan Bulan berdiri berdampingan. Mereka menatap jajaran direksi dan seluruh kepala divisi yang hadir dalam rapat evaluasi besar. Bulan membuka presentasinya, tapi bukan dengan data atau grafik, melainkan dengan membuka satu lembar kecil catatan tua. Catatan yang ia tulis sendiri 2 tahun lalu. Isinya hanya 3 kalimat. "Lihat, dengarkan, pahami. Jika ingin memimpin, berjalanlah di bawah terlebih dahulu. Karena dari bawah, kamu bisa melihat siapa yang pura-pura berdiri." Zenkor berubah, dan perubahan itu tidak datang dari atasan, tapi dari seorang gadis muda yang dulu hanya dikenal sebagai petugas kebersihan. Hari itu, suasana kantor Zenkor berbeda. Bukan karena peluncuran produk baru, bukan pula karena datangnya investor asing, tapi karena satu pengumuman kecil yang terpampang di layar digital seluruh ruangan, dari lobi, lift, ruang makan karyawan, hingga ruang kontrol sistem utama. Tulisan itu hanya terdiri dari 3 baris. "Hari ini, kita tidak merayakan jabatan. Kita merayakan perjuangan." Bulan Yasmina. Para karyawan membacanya dengan diam. Di lantai 7, seorang cleaning service bernama Pak Darmin yang sudah bekerja selama 15 tahun, berdiri menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya, ada orang yang benar-benar ngerti rasanya dari bawah," gumamnya lirih. Di lantai 33, staf marketing yang dulu sempat mencibir Bulan kini duduk dengan kepala tertunduk. Mereka teringat betapa seringnya mereka meledek gadis berkepang dua itu setiap pagi, hanya karena ia datang membawa lap dan ember, bukan jas dan laptop. Di ruang pantry, seorang OB muda bernama Rara mengusap mata sambil tersenyum. Ia baru sebulan kerja, dan setiap malam ia tidur di ruang istirahat sambil memeluk buku-buku yang ia curi baca dari rak tim IT. Kini, ia merasa punya harapan. Sementara itu, di ruang kantor utama, Bulan berdiri menatap keluar jendela lantai 73. Matanya memandangi hamparan gedung-gedung tinggi Jakarta. Tangannya menggenggam satu map kulit tipis berisi rancangan reformasi struktur perusahaan yang ia susun selama seminggu terakhir. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Arman masuk, mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa dasi, tanpa jas. Ia membawa 2 cangkir kopi. "Kamu butuh ini," ujarnya sambil menyodorkan cangkir. Bulan tersenyum tipis, menerima cangkir itu dan menghirup aromanya perlahan. "Aku tahu, ini baru awal," ucapnya tenang. "Yang kemarin kita hadapi, hanya permulaan." Arman mengangguk. "Tapi sekarang kamu tidak sendirian." Mereka duduk berdampingan di kursi panjang dekat jendela. Tak ada pembicaraan formal. Tak ada diskusi berat. Hanya keheningan yang dalam,
dan rasa saling percaya yang perlahan tumbuh di antara mereka. Bulan menatap ke depan. Arman. Ya. Aku tidak akan tinggal di atas terus. Arman menoleh. Wajahnya heran. Maksudmu? Aku akan turun lagi. Ke bawah. Tapi bukan sebagai penyamar. Kali ini, aku akan turun sebagai jembatan. Setiap 2 minggu sekali, aku akan ikut kerja bareng mereka. Bersihin meja. Bantu di pantry. Duduk di antara OG dan OB. Dengar keluhan yang gak pernah sampai ke ruang rapat. Karena aku tahu, kalau aku lupa rasanya jadi kecil, maka aku gak pantas pegang tanggung jawab besar. Arman terdiam. Lalu tersenyum. Bukan senyum profesional, tapi senyum tulus. Dari seorang pemimpin yang tahu bahwa di sampingnya berdiri seseorang yang lebih besar dari gelar apapun. 3 bulan kemudian, media nasional menulis satu headline. CEO termuda Zencor tolak gaji direktur. Pilih buka beasiswa untuk staf rendah. Di dalam artikel itu, tercantum nama Bulan Yasmina Putri Jayaputra. Tapi saat awak media mencoba menemui sosok wanita itu di ruang direksi, mereka justru menemukannya sedang duduk di lantai basement. Bersama 2 OB, 1 office girl baru, dan 1 teknisi pemula. Mereka makan mie instan bareng sambil ngobrol soal cerita hidup. Tanpa kamera, tanpa sorotan. Hanya manusia. Duduk bersama manusia lainnya. Di malam hari, saat gedung sudah sepi, Bulan suka berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong yang dulu begitu ia hafal. Lorong lantai 8 tempat ia pernah jatuh terpleset dan tak ada yang menolong. Tangga darurat di mana ia pernah menangis diam-diam. Toilet kecil di mana ia mendengar orang menghina namanya. Tapi kini semua tempat itu telah berubah. Bukan karena dindingnya dicat ulang, tapi karena nilai dari tempat itu telah kembali ke tangan yang seharusnya menjaga. Dan suatu malam, Bulan membuka kembali boks kecil yang ia simpan di laci mejanya. Isinya, seragam abu-abu lusuh, kacamata besar bulat, dan pin kecil dari plastik yang dulu ia sematkan sendiri agar seragamnya tampak lebih rapi. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Terima kasih, ya, kita sudah sampai. Ia menutup boks itu, lalu berdiri, melangkah pelan menuju jendela, memandangi langit malam kota Jakarta yang penuh cahaya. Dan disinilah, segalanya benar-benar dimulai. Bukan dari atas, tapi dari lantai paling bawah. Cerita selesai. Perusahaan itu kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Tapi bukan karena sistemnya, bukan karena angka-angka atau investor besar, melainkan karena seseorang yang pernah berjalan di lorong-lorong sunyi, yang pernah menangis sendirian, dan memilih bangkit tanpa bising. Namanya Bulan Yasmina. Ia menyelamatkan Zencor, bukan dengan jabatan, tapi dengan akal dan keberanian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.